Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surah Abasa ayat 1 sampai dengan 16 bercerita tentang teguran Allah kepada Nabi dan kepada siapa saja, dan juga pemuliaan kepada seorang sahabat yaitu Abdullah ibnu Ummi Maktum yang sangat bersemangat di dalam menuntut ilmu, juga ingin membersihkan diri dari dosa, minta pengajaran kepada Nabi Muhammad SAW, mensucikan dirinya walaupun beliau seorang yang tunanetra. Kemudian kelompok ayat selanjutnya yaitu ayat 17 sampai dengan 32 yaitu bercerita tentang teguran Allah kepada manusia yang kufur. Kufur di sini adalah kufur nikmat, juga kufur mengingkari adanya hari akhir. Sehingga Allah berfirman, Qutilal insanu ma akfarah. Binasalah manusia, alangkah amat kekufurannya. Binasalah yaitu menunjukkan sesuatu yang benar, yang pasti, seakan-akan Allah berdoa ataupun mengatakan bahwa benar-benar celakalah, binasalah orang-orang yang kufur. Min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Dari apakah Allah menciptakan manusia itu, dan dari apa? Dari setetes mani Allah menciptakannya, lalu Dia menentukannya. Sehingga seorang manusia diciptakan dari sesuatu yang hina, dari setetes mani, kemudian Allah menentukan. Apa yang ditentukan? Dalam hadis disebutkan bahwa Allah telah menentukan rezekinya, umurnya, dan juga apa yang nanti terjadi di dunia ini. Summa sabila yassarah, kemudian Allah memudahkan jalannya. Summa amatahu fa akbarah, kemudian Allah mematikan dan memasukkan dalam kubur. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita belajar tadabbur Al-Quran yang kita pelajari di malam Selasa, malam Rabu, Selasa malam, malam Kamis sebenarnya, Rabu malam, kita sering menemukan ada yang kata sambung di dalam Al-Quran, yaitu ada summa, ada wa, ada juga fa. Ternyata berbeda-beda makna, sehingga nanti akan ada keserasian di dalam Al-Quran itu sendiri. Dalam bahasa Arab terdapat istilah yang juga dikenal dengan kata sambung, yaitu pertama huruf waw, kemudian summa. Summa itu berarti kemudian, waw itu adalah dan fa itu adalah lalu. Maka dalam bahasa Arab tidak menunjukkan, waw itu tidak menunjukkan ketertiban. Sehingga contoh, ada kata-kata Ja'a Ahmad wa Umar, datang Ahmad dan Umar. Di situ bisa saja Umar yang dulu maupun Ahmad yang dulu, tidak ada keterangan pasti. Itu kalau menggunakan huruf waw. Kemudian ada lagi kata sambung menggunakan fa, yaitu contohnya Ja'a Ahmad fa Umar, datang Ahmad lalu Umar. Ya, di situ dijelaskan bahwa yang datang duluan adalah Umar, kemudian lalu Ahmad. Kemudian ada juga yang namanya summa. Summa ini ternyata dia agak jeda waktu, sehingga kemudian itu bisa jeda waktu 1 minggu ataupun 1 hari atau 1 bulan bahkan. Sehingga kalau ada Ja'a Ahmad summa Umar, maka datang Ahmad kemudian Umar itu bisa besoknya atau sebulan kemudian, ada jeda waktu. Sehingga huruf yang wa artinya sekedar mengumpulkan, kemudian fa itu tertib, kemudian summa itu ada tengah waktu. Kalau kita perhatikan firman Allah, min nutfatin khalaqahu faqaddarah, dari setetes mani Allah menciptakan lalu menentukan. Sehingga para ulama menjelaskan bahwa apabila air mani sudah bersatu dengan sel telur wanita, maka di situ langsung ada proses
tubuh manusia secara langsung. Pada saat itu juga, oleh sebab itu Allah SWT menggunakan huruf fa, yaitu lalu. Berarti lalu Allah menjadikan manusia itu, yaitu menentukan apa faqaddarah, kadarnya, yaitu ukurannya, nasibnya. Lalu selanjutnya Allah berfirman, summa sabila yasarah, kemudian jalannya dipermudah, yang berarti di situ ada proses menggunakan summa, berarti ada proses setelah bertemunya ya tadi air mani tadi, kemudian ada proses selama 9 bulan lebih atau 7 bulan lebih, maka Allah menggunakan huruf summa yang artinya kemudian, yang diartikan adalah tenggang waktu. Summa amatahu fa akbarah, kemudian Allah mematikan dan memasukkan ke dalam kubur. Sehingga setelah terjadinya manusia ditiupkan roh, kemudian ada proses 9 bulan lebih, kemudian lahir manusia, tidak langsung meninggal, akan tapi ada kehidupan. Bisa 30 tahun, 50 tahun, bahkan 100 tahun hidup di dunia ini sekian lama, maka Allah menentukan, kemudian Allah mematikan dan dia masukkan kepada kuburan. Kemudian menggunakan huruf fa, lalu Allah menjadikan, yaitu mematikan dan dimasukkan dalam kuburan. Ini juga menjadi dalil bahwa setelah manusia hidup kemudian mati, maka ada kaidah mengatakan bahwa segeralah mayat itu segera dikubur. Summa amatahu fa akbarah, lalu manusia itu segera untuk mati dan dikuburkan. Summa idza sa'a ansarah kallalama yakdima ma amarah. Kemudian bila Allah menghendaki, dia Allah akan membangkitkan kembali. Sekali-kali jangan manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah padanya. Ada yang berpendapat bahwa ayat ini berkenaan dengan orang-orang kafir yang tidak mau melaksanakan perintah Allah, ya, tidak mau melaksanakan, dan juga seorang mukmin yang mukmin akan tapi dia tidak mau melaksanakan perintah Allah, tapi atau kurang melaksanakan perintah Allah. Bagaimanapun kita ingin melaksanakan semua yang diajarkan Al-Quran, tidak akan bisa. Karena apa? Kita bukan nabi. Tentu tugas kita hanya mengikuti. Apapun keinginan kita ingin melaksanakan semua yang tidak akan bisa. Akan tapi ada kaidah mengatakan bahwa kalau tidak bisa melakukan semuanya, maka jangan ditinggal semuanya. Ya. Kalau tidak bisa melakukan semuanya, jangan ditinggal semuanya. Walaupun kita ingin melakukan sholat sunnah 12 rakaat misalnya, tidak bisa, jangan tinggal semuanya. Akan tapi minimal kita ambil yang utama, yaitu sholat sunnah sebelum subuh ataupun setelah maghrib. Kalau kita tidak bisa puasa rutin Senin Kemis, minimal kita bisa melaksanakan 3 hari ya, di setiap bulannya. Itu di antara kaidah-kaidahnya, sehingga apapun keinginan kita untuk melaksanakan semua yang diajarkan oleh Rasulullah tidak akan bisa, karena memang kemampuan kita adalah terbatas. Sehingga Allah juga tidak memberikan beban kepada kita, tidak memberikan beban kepada kita manusia, yaitu Allah hanya memerintahkan berbuatlah kebaikan, amalah sesuai dengan kemampuan kalian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kelompok ketiga dari ayat-ayat tentang peringatan kepada orang-orang yang kufur, yaitu kufur nikmat, tidak menyadari bahwa kita hanya diciptakan dari air mani yang hina. Kenapa kita harus tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Subhanahu wa taala? Hadirin yang dirahmati Allah, nanti selanjutnya akan kami sampaikan tentang bagaimana kita melihat apa yang kita makan, bagaimana kita melihat dunia ini yang disediakan oleh Allah dan nikmatnya. Tadi adalah nikmat hidup, nikmat kita diciptakan menjadi orang. Kemudian ayat selanjutnya nanti adalah nikmat fasilitas yang disediakan oleh Allah di dunia ini. Insyaallah akan kami sampaikan pada Kamis depan. Semoga bermanfaat. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.